Nah, gua ngelewatin pos depan, gua ketemu sama Pak Heri gitu. Gua bercandain, "Pak, jangan gitulah, udah malam-malam ngagetin." Gitu. Nah, Pak Heri bilang, "Gua nggak kemana-mana, Mas. Gua dari tadi di sini." Nah, Ada gak sih di antara kalian yang mungkin lebih nyaman untuk beraktivitas di malam hari? Ketenangan di malam hari tuh rasanya bikin kita lebih fokus buat ngerjain sesuatu. Gue juga gitu sih. Nah, tanpa gue sadari nih, gak cuma kita yang beraktivitas di malam hari, tapi juga mereka. Contohnya kayak cerita teman gue yang satu ini. Halo Mas Alif. oke, halo Alisa. Boleh dong diceritain pengalaman lo pas beraktivitas di malam hari? Oke, jadi sebenarnya ini udah kejadian lama sih, udah hampir 2 tahunan yang lalu. Waktu itu gue masih kerja di salah satu TV swasta di Jakarta. Dan tepat di hari itu, gue pulang tugas itu sekitar jam 11 malam. Jadi waktu gue keluar kantor kondisi lagi hujan, terpaksalah gue pakai mantel dan sebagainya untuk terabas aja lah, karena kalau makin ditungguin makin malam nanti nyampe rumahnya gitu. Karena besok juga tugas lagi. Nah, singkat cerita ternyata hujan itu nggak sampai rumah. Di daerah Cirendes itu hujan udah reda nih. Ya udah, akhirnya nyampe rumah, lepas mantel, keringin badan dikit. Ini awal mulanya gara-gara ngeliat motor nih. Wah, kotor ya. Mumpung lagi belum beres-beres banget, ya udah akhirnya gue putusin untuk nyuci motor nih ceritanya. Nah, jadi kalau ini ngebayangin aja ya, jadi rumah gue itu samping kirinya itu kosong. Samping kirinya tuh kosong, udah setahunan lah kosong. Akhirnya gue suka nyuci di situ nih karena memang halamannya kan masih luas, masih belum ada kendaraan dan sebagainya. Akhirnya gue standarin motor gue di situ, terus gue ngambil ember dan sebagainya. Akhirnya gue mulai nyuci lah intinya. Ya itu sekitar jam 12:30-an karena memang kan dari kantor ke rumah kurang lebih sejam lah butuh waktunya gitu. Nah akhirnya gue nyuci. Nah ini nggak biasanya, padahal gue tuh sering ngelakuin aktivitas ini tuh sering. Sampai akhirnya nggak tahu di tengah-tengah aktivitas nyuci itu tuh kayak padahal di rumah gue itu nggak ada horor-horornya, nggak ada serem-seremnya. Entah kenapa di hari itu pas gue nyuci, gue jongkok nyuci roda bagian belakang itu tiba-tiba di sudut mata kanan gue itu kayak ada orang berdiri gitu. Gue menolak dalam artian udahlah itu paling siapa gitu. Nah tapi pas gue lihat beneran itu nggak ada. Jadi di depan rumah kosong itu depannya tuh kayak ada pohon pucuk merah gitu loh yang nggak gede-gede banget sih, cuman emang agak rimbun. Nah setiap kali gue fokus lagi nyuci itu di sudut mata kanan gue itu kayak ada yang orang berdiri gitu dan nggak jelas itu cowok apa cewek, yang jelas kayak gue dilihatin gitu. Sampai akhirnya gue risih dan jadinya nggak fokus, jadi kayak ditakutin gitu, kayak gue jadi yang tadinya tenang jadi kayak malah fokus. Wah anjir ini udah malam ya, dan gue baru sadar itu emang 12:30 dan emang ya udah pada sepi kan. Ini lanjutin gak ya, udah tanggung akhirnya. Ya udah gue tetap nyuci, gue guyur. Nah pas gue balik badan ke area dek depan, pas balik itu ternyata ada orang yang tiba-tiba nongol lagi nyuci ya mas gitu. Wah anjir gue kaget, itu Pak Heri. Pak Heri tuh
satpam lah di komplek gua. Dia emang waktu itu kebetulan tugas malam. Pak, ngagetin aja Pak, bilang gitu. Dia cuma senyum doang. Iya Mas, lagi keliling, dia bilang gitu. Oh ya udah Pak, udah tuh. Gue lanjut. Pas gua udah mau beres, udah mau kering, dia udah nggak ada ya karena mungkin muter lah gitu. Nah singkat cerita, kebiasaan gua kalau habis nyuci motor tuh selalu gua pakai nih keliling dikit lah biar air-airnya itu turun gitu. Nah gua ngelewatin pos depan, gua ketemu sama Pak Heri gitu. Gua bercandain, Pak jangan gitulah, udah malam-malam ngagetin gitu. Nah Pak Heri bilang, gua nggak kemana-mana Mas, gua dari tadi di sini. Nah tapi gue nggak bilang ke Pak Heri kalau gue ditemuin dia gitu. Emang kenapa Mas gitu? Terus Pak Heri nanya gitu kan ke gue. Oh nggak apa-apa Pak. Ya udah gue lanjut lagi Pak. Ya udah gitu. Terus udah tuh sampai akhirnya gue masuk rumah. Itu salah satu kejadian yang baru gue ceritain hari ini. Ke istri gue juga enggak, ke Pak Heri juga enggak, ke tetangga kiri kanan juga enggak, karena takutnya nanti malah jadi heboh gitu. Nah terus sebenarnya kalau menurut lo nih, itu yang lo temuin tuh siapa? Kan Pak Heri tadi kata lo ada di pos. Nah itu, gue juga nggak mau menghakimi, wah ini setan, oh ini jin atau apa, karena karena gue tinggal di rumah itu sampai sekarang, yang mana rumah samping gue tuh kosong gitu. Gue nggak mau ikut alur mereka, tanda kutip ya, mereka tanda kutip nih. Udahlah biarin, kalau lo emang nampak sekali ya udah, tapi yang penting jangan kedua kali, ketiga kali, apalagi sampai ganggu-ganggu gitu. Sebenarnya ini nggak gue serem-seremin sih, cuman waktu itu memang agak bikin shock aja gitu, karena baru itu kali pertama gue mengalami kejadian yang ya udah baru ini gitu. Oh kok Pak Herinya double ya gitu. Jadi menurut lo gimana? Tadi kan lo bilang lo baru pertama kali nih Mas ngalamin hal kayak gini di daerah rumah lo. Sementara kan lo tinggal situ terus nih, lo akan, ya maksudnya akan dalam jangka waktu yang lama tinggal di situ. Kira-kira lo menyikapinya akan seperti apa sih Mas? Ini kan bukan cerita baru sih sebenarnya. Paling dari pendengar yang lain juga udah pernah ngalamin atau pernah denger yang ditampakin lah, yang seakan-akan diliatin lah atau apa. Sebenarnya yang lebih menarik adalah gini, posisinya gini. Akan menarik, kejadian itu akan menarik ketika lo yang ngalamin gitu, dari masing-masing kalian yang ngalamin. Karena iya, kalau ngomongin penyikapan sebenarnya kan kita semua tahu bahwa kita nggak sendiri ya di sini, ada elemen lain, ada ciptaan Tuhan yang lain, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak gitu. Nah mungkin tadi itu adalah bagian dari yang tidak tampak terus ingin tampak gitu. Cuman ini bukan cerita serem dan gue nggak mau nyerem-nyeremin ini, dalam artian kalau nanya penyikapan gue ya kita harus saling menghormati sih intinya. Ya jangan sampai nimbulin hal-hal yang secara etika juga nggak pantas ya. Sebenarnya mungkin itu aja sih intinya. Jadi gitu ya teman-teman, kita tuh nggak perlu terlalu takut atau bahkan sampai menyerang mereka. Bener tadi yang kata Mas Alif bilang tuh, di luar kehidupan kita tuh ada makhluk hidup yang lain, dan mungkin sekarang dia lagi di samping lo, bareng-bareng dengerin cerita ini.